Bayangkan, Anda sudah menabung bertahun-tahun, menunggu panggilan suci untuk menunaikan ibadah haji. Setiap tahun Anda mendengar kabar kuota terbatas, daftar tunggu semakin panjang, bahkan ada yang harus menanti 20 hingga 30 tahun. Rasanya seperti mimpi yang terasa jauh, padahal hati Anda terus rindu pada Baitullah. Tapi, bagaimana jika suatu hari nanti semua itu berubah? Bagaimana jika tidak ada lagi batasan kuota, tidak ada lagi antrian panjang, dan setiap muslim yang siap bisa langsung berangkat haji tanpa harus menunggu giliran? Kedengarannya mustahil bukan? Seakan melampaui imajinasi kita selama ini. Namun, inilah kabar besar yang mulai terungkap dari Tanah Suci. Sebuah rencana ambisius yang bisa mengubah wajah ibadah haji selamanya. Informasi mengejutkan ini datang dari Menteri Agama Indonesia, Nasaruddin Umar. Beliau menyebut, Saudi Arabia sedang mempertimbangkan langkah berani, menghapus sistem kuota haji per negara. Jika benar terjadi, maka sejarah baru sedang ditulis. Tidak hanya untuk Indonesia, tetapi untuk seluruh umat Islam di dunia. Pertanyaannya, apa yang melatar belakangi rencana besar ini? Bagaimana mungkin Saudi bisa menampung jutaan jamaah tanpa pembatasan kuota? Dan, apa dampaknya bagi kita, umat Islam yang sedang menunggu panggilan ke Tanah Suci? Selama puluhan tahun, sistem haji di seluruh dunia diatur dengan mekanisme kuota. Setiap negara mendapat jatah sesuai jumlah penduduk muslimnya. Sistem ini dimaksudkan untuk menjaga agar ibadah haji tetap tertib, aman dan terkendali. Namun konsekuensinya sangat besar. Antrean menjadi sangat panjang. Di Indonesia misalnya, ada wilayah yang daftar tunggunya mencapai lebih dari 20 tahun. Artinya, seseorang yang mendaftar pada usia 40 tahun mungkin baru bisa berangkat ketika berusia 60 tahun lebih. Sebuah penantian yang melelahkan, meski tetap penuh kesabaran dan keikhlasan. Kini, Saudi Arabia mulai mengubah arah. Menurut Menteri Agama Nasaruddin Umar, Saudi sedang mempertimbangkan untuk menghapus sistem kuota haji per negara. Langkah ini tentu mengejutkan, karena selama ini kuota dianggap sebagai instrumen utama pengendalian jamaah. Namun di balik gagasan tersebut, ada alasan yang sangat strategis. Saudi ingin menjadikan ibadah haji bukan hanya ritual spiritual, tetapi juga pilar ekonomi nasional. Orientasi bisnis inilah yang menjadi dasar dari perubahan besar tersebut. Saudi melihat letak geografisnya sebagai pusat ibadah umat Islam dunia adalah sebuah kekuatan. Setiap tahun jutaan orang dari seluruh dunia datang ke Mekah dan Madinah. Dengan membuka akses haji tanpa kuota, pemasukan negara dari berbagai sektor akan meningkat drastis, mulai dari transportasi udara, hotel, konsumsi hingga sektor pariwisata religi. Tidak heran, Saudi bahkan melibatkan konsultan internasional dari Amerika Serikat untuk merancang strategi ini secara lebih profesional. Namun, tentu saja membuka pintu haji tanpa batas bukan perkara mudah. Tantangan terbesarnya adalah infrastruktur dan manajemen kerumunan. Bayangkan, jutaan orang datang bersamaan ke Tanah Suci. Jika tidak ada perencanaan matang, hal ini bisa menimbulkan kekacauan besar. Karena itulah, Saudi mulai menyiapkan rencana pembangunan berskala raksasa. Mari kita lihat satu persatu. Di Mina, yang setiap tahun menjadi lokasi paling padat saat puncak haji, tenda-tenda besar akan digantikan dengan bangunan permanen hingga 8 lantai. Dengan desain vertikal ini, kapasitas bisa berlipat ganda tanpa harus memperluas lahan yang terbatas. Selain itu, Saudi juga berencana membangun jalan layang tambahan agar pergerakan jamaah lebih lancar terutama pada saat-saat kritis. Di kawasan Jamarat, tempat lontar jumrah yang kerap menjadi titik rawan kepadatan, akan dibangun infrastruktur bertingkat hingga 5 lantai. Tujuannya jelas, menyebarkan alur pergerakan jamaah agar tidak terjadi penumpukan yang berbahaya. Dan tentu saja pusat dari semua itu adalah Masjidil Haram. Proyek perluasan besar-besaran sudah direncanakan, termasuk memangkas gunung di sekitar Ka'bah hingga ke wilayah Jabal Omar. Dengan cara ini, daya tampung jamaah bisa meningkat secara radikal. Bayangkan, area yang selama ini sudah luas akan diperbesar lagi untuk menampung jutaan orang dalam satu waktu. Bagi Indonesia, ini membawa dua sisi mata uang. Di satu sisi, ini adalah harapan besar. Kita tahu kuota haji Indonesia pada tahun 2024 mencapai 241.000 orang. Lalu pada 2025 turun menjadi 221.000. Jumlah ini sudah sangat besar, tetapi tetap saja daftar tunggu mencapai belasan tahun. Jika kuota benar-benar dihapus, antrean panjang itu bisa dipangkas. Umat Islam di Indonesia yang sudah menabung dan mendaftar bisa lebih cepat berangkat ke Tanah Suci.
Namun di sisi lain ini juga tantangan besar. Tanpa kuota, berarti jumlah jamaah dari berbagai negara akan meningkat pesat. Persaingan untuk mendapatkan layanan terbaik akan semakin ketat. Harga layanan bisa naik, biaya akomodasi mungkin meningkat, dan manajemen jamaah akan menjadi ujian berat baik bagi Saudi maupun bagi Biro Perjalanan Haji di setiap negara. Lebih jauh lagi, rencana ini juga akan menguji kesiapan spiritual umat Islam. Selama ini, lamanya antrian haji sering dipandang sebagai bagian dari ujian kesabaran. Proses menunggu itu sendiri menjadi perjalanan rohani yang penuh makna. Jika nanti semua menjadi lebih cepat, apakah pengalaman spiritual itu akan berubah? Apakah ibadah haji akan tetap memiliki kedalaman makna yang sama, atau justru kehilangan nuansa perjuangannya? Strategi besar Arab Saudi ini pada dasarnya adalah kombinasi antara ekonomi, infrastruktur, dan manajemen ibadah. Mereka ingin menciptakan sebuah model baru penyelenggaraan haji yang modern, efisien, sekaligus menguntungkan secara finansial. Jika berhasil, ini akan menjadi revolusi dalam sejarah ibadah haji dunia. Namun, pertanyaan yang masih menggantung adalah, apakah umat Islam siap menghadapi transformasi sebesar ini? Apakah negara-negara dengan populasi muslim besar seperti Indonesia sudah menyiapkan skema baru jika kuota benar-benar dihapus? Dan bagaimana kita secara pribadi akan memaknai perubahan ini dalam perjalanan spiritual kita menuju Baitullah? Sahabat sekalian, dari semua informasi yang kita bahas, jelas bahwa Arab Saudi sedang menyiapkan sebuah transformasi besar dalam penyelenggaraan ibadah haji. Rencana penghapusan kuota bukan hanya soal angka dan antrean, tetapi juga menyangkut strategi ekonomi, pembangunan infrastruktur raksasa, hingga tantangan spiritual bagi umat Islam di seluruh dunia. Jika benar terlaksana, ini akan menjadi salah satu perubahan paling monumental dalam sejarah haji modern. Bayangkan, tidak ada lagi daftar tunggu belasan tahun. Setiap muslim yang siap bisa lebih cepat memenuhi panggilan suci. Tapi di sisi lain, kita juga harus siap menghadapi konsekuensi, logistik yang lebih kompleks, biaya yang mungkin berubah, dan persaingan layanan yang semakin ketat. Pada akhirnya yang terpenting bukanlah seberapa cepat kita bisa berangkat, tetapi seberapa dalam kita bisa memaknai perjalanan itu. Karena haji bukan sekadar perjalanan fisik menuju Mekah, melainkan perjalanan hati menuju kedekatan dengan Allah. Nah, bagaimana menurut Anda? Apakah haji tanpa kuota akan membuat ibadah ini semakin mudah atau justru akan mengubah makna spiritualnya? Silahkan tulis pendapat Anda di kolom komentar. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, jangan lupa klik tombol subscribe, aktifkan lonceng notifikasinya, dan bagikan video ini agar lebih banyak orang tahu kabar penting ini. Dengan begitu, Anda tidak akan ketinggalan informasi menarik lainnya seputar dunia Islam, ibadah, dan berita penting dari Tanah Suci. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Semoga Allah mudahkan langkah kita semua menuju Baitullah. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.